Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kuliahnya, sudah selesai? Tugas-tugasnya? Belum. Oh, Masya Allah, semangat ya teman-teman. Sebelumnya sudah tahu kan, nama saya Cindy Amelia dari mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan, aku aja ya, biar agak santuy gitu. Aku mau nyampaikan informasi nih kepada teman-teman perihal sesuatu yang menurut aku tuh urgent gitu bagi remaja. Dan sebelumnya, izin share screen dulu ya. Teman-teman disimak dulu ya video ini sebelum ke pembahasan yang akan kita bahas. Gimana nih? Dari video yang sudah ditayangkan tadi, ada yang bisa nggak mengambil poin penting dari video tersebut? Ada tidak? Tadi video tadi menceritakan tentang apa sih kira-kira? Oke, langsung saja ya, mungkin teman-teman malu-malu. Jadi tadi video tadi itu menceritakan tentang kehidupan seorang broken home ya. Dia lahir dari pasangan yang qadarullah bercerai mungkin ya. Kemudian yang jadi korbannya itu siapa? Yang jadi korbannya itu adalah anaknya. Ya, orang tuanya yang bercerai, yang jadi korban itu anak-anaknya. Nah, tadi merupakan perwakilan perasaan seorang anak-anak dari korban perceraian. Nah, teman-teman, dari video tersebut saya dapat mengambil satu poin penting bahwasannya penyiapan kehidupan berkeluarga itu sangatlah penting disosialisasikan sedini mungkin. Karena apa? Karena untuk menghindari hal-hal yang tadi seperti dalam tayangan tadi. Nah, untuk itu, karena dirasa sangat penting, nah aku ingin mensosialisasikan hal ini ke teman-teman mengenai topik 10 dimensi kesiapan berkeluarga bagi remaja. Kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, apa sih penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja? Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja itu adalah upaya untuk menumbuh kembangkan kehidupan remaja yang tegar dalam rangka memasuki kehidupan berkeluarga melalui konsep dan contoh-contoh kehidupan berkeluarga yang ideal, teman-teman. Nah, kemudian penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja ini memiliki tujuannya, teman-teman. Tujuannya yaitu untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas kehidupan individu dan keluarga. Singkatnya ini untuk sebagai bekal teman-teman nanti nih kalau mau membina rumah tangga. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal, permasalahan atau apa itu, jadi teman-teman sudah ada gambaran apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, kemudian apa aja sih dimensi kesiapan berkeluarga bagi remaja itu? Yang pertama itu ada kesiapan usia, teman-teman. Kemudian kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan moral, kesiapan emosional, kesiapan sosial, kesiapan interpersonal, kesiapan keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual. Jadi ada 10 dimensi ya yang harus teman-teman persiapkan untuk kehidupan berkeluarga teman-teman nanti ya. Nah, langsung saja. Yang pertama, kesiapan usia ya teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu nggak? Usia ideal untuk menikah itu untuk perempuan berapa dan untuk laki-laki berapa tahun? 23. 23. Yang lain, ada yang tahu nggak? Jadi yang tahu? Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 Ayat 1, yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, teman-teman,
menurut Undang-Undang Republik Indonesia, teman-teman diizinkan menikah itu ketika teman-teman usia 19 tahun. Nah, kalau belum mencapai usia 19 tahun, nah itu tidak diperbolehkan oleh negara, teman-teman. Namun itu bisa dilihat dari sudut usianya saja ya, teman-teman. Sedangkan kan pernikahan itu tentu harus melihat dari beberapa aspek lainnya yang harus dipersiapkan. Nah, oleh karena itu, BKKBN merekomendasikan usia ideal pernikahan itu minimal perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Alasannya karena di perempuan 21 tahun, ia dinilai sudah memiliki kematangan emosional, kematangan fisik, sehingga dia sudah siap gitu. Kalau untuk hamil dia sudah siap gitu. Kenapa di kita banyak kasus kayak meninggal ketika melahirkan? Nah, itu karena usianya belum matang, fisiknya belum matang, sehingga terjadi hal tersebut gitu. Makanya di sini BKKBN dengan melihat mempertimbangkan beberapa hal tersebut merekomendasikan bahwasanya minimal usia pernikahan bagi perempuan itu 21 tahun. Begitu juga dengan laki-laki, minimalnya 25 tahun, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kesiapan fisik. Kesiapan fisik diantaranya memastikan kesiapan organ biologis dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melakukan hubungan seksual, bereproduksi, maupun menjalankan pekerjaan rumah tangga dan melakukan pengasuhan. Nah, teman-teman, jangan mentang-mentang sudah usia 19 tahun nih, atau usia 21 tahun, sudah gas saja menikah. Tidak begitu ya, teman-teman. Karena teman-teman harus sekali lagi harus memperhatikan beberapa aspek lainnya. Salah satunya fisik ini. Apakah fisik teman-teman sudah siap untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga? Apakah sudah siap untuk melakukan pengasuhan terhadap anak? Karena kan cita-cita setiap pasangan itu pasti memiliki anak. Nah, tentunya anak itu harus diasuh dan diurus, teman-teman. Jangan sampai kita setelah menikah masih merepotkan orang tua. Tidak ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kesiapan mental. Nah, kesiapan mental itu yakni kemampuan individu untuk bersifat dewasa. Di antaranya mampu berpikir panjang dalam pengambilan keputusan, memahami manajemen risiko, serta berpikir realistis, tidak muluk-muluk dalam pencapaian. Nah, di sini mental teman-teman juga harus dipersiapkan ketika menikah, harus bisa berpikir panjang, harus bisa memperkirakan bagaimana kehidupan ke depannya nanti gitu. Jangan berpikir pendek ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, kesiapan finansial, teman-teman. Teman-teman tahu tidak bahwasannya salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia itu salah satunya karena faktor ekonomi, teman-teman. Nah, makanya seorang calon pengantin harus memiliki kemandirian finansial sehingga tidak lagi bergantung kepada orang tua maupun keluarga besar, tabungan yang cukup serta pengetahuan tentang mengelola keuangan. Nah, teman-teman, di sini berarti yang harus dipersiapkan adalah bagaimana memanage keuangan teman-teman nanti. Jangan sampai kita tidak bisa memanage uang sehingga nanti uang kita tidak cukup gitu untuk kehidupan keluarga kita nanti. Kemudian kita harus memiliki tabungan juga, teman-teman. Jangan hanya mengandalkan nanti kan kita sudah kerja jadi gimana nanti saja. Tidak, kita harus memiliki tabungan sehingga ada simpanan gitu. Ketika ada sesuatu yang mendadak, ada tabungan gitu, ada tenang. Kemudian yang kelima, teman-teman, kesiapan moral. Nah, yang dimaksud dengan kesiapan moral diantaranya kemampuan untuk memahami sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kehidupan seperti keyakinan, komitmen, kesabaran, memaafkan, serta menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun individu yang sempurna. Nah, teman-teman harus berlatih kesabaran. Kesabaran teman-teman harus dilatih dari sekarang. Kemudian teman-teman harus bisa memaafkan serta menerima kenyataan bahwa memang di dunia ini tidak ada satu individu yang sempurna. Jadi nanti teman-teman kalau punya pasangan, terus pasangan teman-teman melakukan suatu kesalahan, nah teman-teman harus bisa memaafkan, harus bisa menerima kekurangannya gitu. Jangan
teman-teman harus menempatkan pasangan teman-teman itu sebagai manusia ya teman-teman, yang pastinya yang tentunya ada keliru. Jadi kita harus sabar, harus bisa memaafkan, serta harus bisa memahami dan menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, kesiapan emosional. Nah, kesiapan emosional di sini maksudnya yaitu mampu untuk mengelola dan mengungkapkan perasaan teman-teman, menjalin keterbukaan sehingga menerima risiko terjadinya perselisihan dalam keluarga. Nah, teman-teman, kalau sudah berkeluarga itu jangan nunggu pasangan kita yang peka, kita juga harus berani mengungkapkan perasaan kita sendiri, apa yang kita rasakan, kemudian kita diskusikan bagaimana baiknya. Kemudian menjalin keterbukaan, kita harus bersikap terbuka dengan pasangan kita ya, terutama. Jangan ada yang dirahasiakan teman-teman. Ya, biar tidak terjadinya perselisihan. Karena ketika ada sesuatu hal yang kita rahasiakan, kemudian hal tersebut terbongkar, pastikan memicu perselisihan di antara teman-teman dan pasangannya nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mampu mengungkapkan perasaan kita, mampu menjalin keterbukaan, dan tidak ada yang dirahasiakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman. Yang ketujuh, kesiapan sosial. Kesiapan sosial ini dibutuhkan agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan pernikahan baik dengan pasangan maupun keluarga pasangan dan juga lingkungan sekitar. Nah, teman-teman tuh ketika sudah menikah itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama itu teman-teman hidup dengan pasangan teman-teman, hidup jauh, tinggal jauh dari keluarga teman-teman dengan pasangan. Dan yang kedua, teman-teman tinggal bersama keluarganya, baik keluarga teman-teman atau keluarga pasangan teman-teman sendiri. Tapi di antara dua pilihan ini, tentu saja kita harus memiliki kesiapan sosial. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan baru kita, entah itu dengan tetangga baru, dengan lingkungan baru, atau misalkan nih, teman-teman habis nikah itu tinggalnya sama keluarga pasangan teman-teman. Itu kan sedekat apapun, pasti saja kebiasaan-kebiasaannya itu pasti baru bagi teman-teman gitu. Nah, dari situ teman-teman harus bisa beradaptasi, harus bisa menerima dan menyesuaikan diri teman-teman begitu. Selanjutnya kesiapan interpersonal nih teman-teman. Kesiapan interpersonal berkaitan dengan kemampuan, di sini ada tipe, membangun hubungan dengan calon pasangan maupun keluarga besarnya. Di antaranya kemampuan untuk berempati, berkomunikasi yang baik, tidak egois, mau mendengarkan masukan, maupun keluhan orang lain, serta menghargai perbedaan. Nah, di sini teman-teman bisa mempersiapkan kemampuan atau komunikasi interpersonal teman-teman dari sekarang, misalnya dengan adik nih, teman-teman nggak boleh egois sama adik, harus mampu melakukan komunikasi yang baik, harus mampu mengerti, memahami gimana perasaan adik, gimana perasaan orang tua, teman-teman, terus harus mau mendengar keluhan mereka juga, harus mau mendengarkan masukan dari mereka. Jangan kita aja yang mau didengerin gitu. Kita juga harus mau ngedengerin gimana keluhan mereka atau masukan-masukan dari mereka. Kemudian teman-teman juga harus menghargai perbedaan. Jangan mau menang sendiri, jangan mau merasa diri sendiri benar. Kita harus menghargai perbedaan di antara orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini bisa menjadi hal-hal yang bisa kita siapkan untuk nanti kehidupan berkeluarga kita dengan pasangan kita nanti. Kemudian yang ke-9, teman-teman, kesiapan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup merupakan gambaran kualitas seorang individu dalam kehidupan berumah tangga. Kemampuan ini berguna untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan. Nah, keluarga yang berketahanan di sini maksudnya tuh gini, ketika teman-teman nanti berkehidupan berkeluarga, terus memiliki pekerjaan, kan itu punya pegangan lah. Tapi ketika keluarga kita ditimpa masalah, kemudian misalkan pasangan teman-teman itu tidak memiliki pekerjaan, begitu juga dengan teman-teman sendiri. Nah, ketika teman-teman memiliki keterampilan hidup, teman-teman itu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Misalkan melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan, yang dapat membantu perekonomian teman-teman. Nah, itu yang dinamakan keterampilan hidup, teman-teman. Makanya dari sekarang kita harus
mempersiapkan atau melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan keterampilan hidup kita. Jangan berhenti untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir nih, dimensi yang ke-10 yaitu kesiapan intelektual. Kesiapan intelektual atau kemampuan intelektual itu meliputi kemampuan dalam berpikir, memahami, menganalisis, mengemukakan gagasan yang berdasarkan fakta, menangkap dan memfiltrasi informasi berguna untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi, sekaligus modal dalam pengasuhan anak dan mengelola keuangan. Nah, kenapa sih dalam kehidupan berkeluarga itu harus memiliki kemampuan berpikir, memahami, menganalisis, mengemukakan gagasan, seperti kuliah gitu ya teman-teman. Tapi hal ini tuh penting teman-teman. Nah, salah satunya ini sebagai modal dan pengasuhan anak. Dan nanti kita kan harus bisa memantau bagaimana perkembangan anak, menganalisis bagaimana perkembangan anak, kemudian apa yang harus kita lakukan nantinya. Kemudian ketika ada permasalahan juga, kita jangan langsung menghakimi gitu siapa yang bersalah, tapi kita harus mencari dulu akar masalahnya seperti apa. Nah, ini itu ada dalam poin menganalisis bagaimana akar masalahnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, dan tentunya memahami ya teman-teman. Mungkin itu saja 10 dimensi kesiapan kehidupan berumah tangga teman-teman. Nah, di sini ada quotes nih dari seseorang teman-teman. Katanya begini, katanya siap nikah, tapi kamu kerjanya males-malesan, punya tabungan enggak, belajar tentang kehidupan berkeluarga juga enggak, mau beli pulsa masih ngandelin orang tua. Nah, jadi jika teman-teman emang benar-benar pengen nikah, tunjukin keseriusan dan kesungguhan teman-teman. Jangan males dan mulai belajar untuk persiapan kehidupan rumah tangga nanti. Nah, ini salah satu alasan juga kenapa aku merasa hal ini urgent gitu buat disosialisasikan kepada teman-teman, kepada remaja gitu. Karena untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam tadi cuplikan video yang pertama itu. Jangan sampai hal tersebut terjadi dalam kehidupan berumah tangga kita nanti ya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman 10 dimensi kehidupan berkeluarga, kesiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Sampai di sini saya kasih dua kesempatan untuk dua kesempatan untuk dua orang penanya. Ada yang mau ditanyakan? Aku Boleh. Mau tanya apa nih? bentar. Siap. Jadi salah satu faktor meningkatnya angka perceraian itu kan adanya ketidaksiapan untuk menikah dalam diri individunya masing-masing. Nah, tapi kenapa masih banyak terjadi pernikahan di usia dini? Kira-kira apa faktor penyebabnya? Oke. Faktor Gitu, penyebab. Teh. Oke, jadi faktor penyebab pernikahan usia dini ya teman-teman. Nah, sebenarnya banyak sekali sih faktor penyebab pernikahan usia dini. Salah satunya yaitu faktor sosial. Nah, penelitian menunjukkan 25% yang menjadi pendorong kasus pernikahan anak. Pernikahan dini itu kan pernikahan yang usianya itu belum memasuki usia ideal ya. Berarti di bawah, kalau menurut Undang-Undang RI itu di bawah 19 tahun ya teman-teman. Disebutnya itu pernikahan dini atau pernikahan anak. Nah, faktor yang mendukungnya itu salah satunya faktor sosial. Kenapa faktor sosial? Hanya yang pertama itu adanya pengaruh dari lingkungan atau kebiasaan. Nah, jadi kan kalau misalkan di kampung-kampung tuh jarang ya, terutama untuk remaja perempuan itu jarang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi habis sekolah SMP, SMA, udah nikah aja gitu. Jadi karena di kebiasaan di daerah tersebut melakukan pernikahan dini, jadinya ikut-ikutan gitu teman-teman. Kemudian yang kedua itu perilaku berpacaran berisiko. Nah, ini tuh juga sebagai pertimbangan bagi orang tua. Pertimbangan bagi orang tua. Kayak gini ya, kalau misalkan satu orang pasangan gitu,
berpacaran kelihatan kan selalu bareng-barengan gitu kan, pasti orang tua itu khawatir ya. Nah jadi kayak milih udahlah nikahin aja gitu, tapi itu tanpa melihat usia gitu, usia mereka apakah sudah cukup atau sudah siapkah gitu. Kemudian mengikuti teman yang sudah menikah, hubungan yang tidak mendapatkan restu orang tua juga. Nah, mengikuti teman yang sudah menikah. Ini misal kita ada 4 orang nih dalam satu geng, 3-tiganya udah nikah, tinggal kita sendiri yang belum nikah. Nah, jadi kita ada keinginan, aduh pengen nikah nih, kayaknya nikah seru, kayaknya nikah indah gitu. Nah, jadi ikut-ikutin nih. Padahal ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum pernikahan. Bukan hanya ngelihat teman-teman udah nikah atau kita cuma mau aja, terus tidak mendapatkan restu orang tua nih, daripada disuruh pisah, misalkan disuruh jauh-jauhan, mending kita nikah aja. Ada yang disebut nikah kawin lari ya. Nah itu mungkin bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi masuk ke sana. Kemudian yang kedua, faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini dipicu oleh kehamilan remaja. Nah itu kan tidak sedikit ya kasus di kita itu ada yang hamil duluan. Nah itu kan berpengaruh pada kesehatan remaja. Terus ya kepada image keluarga juga. Jadi ketika usianya belum cukup, terus hamil duluan, akhirnya dinikahkan. Nah hal ini disebabkan karena tadi perilaku berpacaran berisiko teman-teman. Kemudian faktor pola asuh orang tua. Nah, biasanya ini terjadi pada orang-orang yang broken home, teman-teman, yang tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, sehingga mereka mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain gitu. Mungkin mereka berpikirnya, dengan menikah, aku bisa nih disayangi oleh someone gitu, dikasih perhatian oleh someone gitu. Akhirnya dia memilih untuk menikah di usia dini. Kemudian faktor agama. Nah, faktor agama dalam Islam sendiri kan perkawinan dapat dilakukan apabila seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, telah memasuki usia remaja atau perubahan fisik ya, teman-teman, atau disebut dengan akil balik. Ya, gitu, teman-teman. Jadi, nah yang terakhir ada juga nih, faktor ekonomi. Ini yang benar-benar kayak faktor pemicu terbesarnya sih kebanyakan di Indonesia itu faktor ekonomi. Ketika keluarga yang kurang dalam ekonomi rendah itu memiliki remaja putri nih yang bisa kira-kira bisa dinikahkan dengan seorang yang kaya. Nah, gitu, teman-teman. Jadi tadi ada 5 faktor ya, 5 faktor penyebab masih banyak terjadinya pernikahan anak atau pernikahan dini. Gitu. Gimana? Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Baik, Teteh. Terima kasih. Siap-siap. Oke, selanjutnya satu kesempatan lagi untuk satu orang. Ada yang mau tanya? Ya, izin bertanya, Teh. Oke, siap. Tetehnya boleh on cam nggak? Kalau lagi santai on cam saja. Woi, siap-siap. Izin bertanya, Teh. Boleh. Seperti yang tadi Teteh jelasin ya, bahwasannya pernikahan itu kan tidak selalu indah ya. Pasti banyak masalah yang datang dari luar maupun dari dalam. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih caranya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga untuk meminimalisir gitu terjadinya perselisihan di antara pasangan. Mungkin itu saja Teh yang ingin saya tanyakan. Oke, siap. Kayaknya Teh Nani sudah siap sekali ya. Gila, Teh Nani sudah siap untuk berumah tangga, sudah menanyakan hal apa yang bisa menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Masya Allah. Ya, betul sekali teman-teman. Dalam berkeluarga itu pastinya tidak selalu indah ya teman-teman. Emang sih di awal-awal tuh bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masih manis tuh teman-teman. Makanya ada yang disebut dengan honeymoon tuh. Bulan madu, manis berarti ya. Nah, itu masa-masa manis dalam berkeluarga. Nah, tapi kesana-kesananya tuh pasti itu. Mulai ada perselisihan, datang satu masalah. Nah, untuk memfiltrasi hal tersebut gitu. Bagaimana cara menangkal hal tersebut? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita nanti. Yang pertama itu saling memahami satu sama lain. Memahami apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan pasangan kita, kemudian memahami apa yang dibutuhkan
pasangan kita. Nah, seperti yang tadi dikatakan, memahami. Jadi kita harus menempatkan pasangan kita sebagai manusia. Jangan berekspektasi lebih, jangan sampai kekurangannya menjadi sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman gitu. Jadi kita harus bisa memahami kekurangannya. Kemudian memahami apa yang dibutuhkan pasangan. Nah, kita jangan nunggu diminta dulu gitu. Misalkan nih, suami nih baru datang kerja, langsung ambilin minum, suruh duduk, suruh istirahat. Jangan nunggu misalkan Bu atau Mah ambilin minum gitu. Jangan nunggu diminta ya teman-teman, kita harus peka sendiri. Nah, hal tersebut harus kita latih dari sekarang. Misalnya ayah kita datang pulang kerja, jangan harus ngambil ibu sebagai suami tuh harus ambilin minum ayah gitu. Jangan, kita juga sebagai anak punya kewajiban gitu, berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, itu bisa dilatih. Sekarang siapin dulu minum buat ayah, nanti buat suami gitu. Terus yang kedua, saling percaya dan tidak mudah berprasangka. Saling percaya dan tidak mudah berprasangka. Emang ya teman-teman, kalau menaruh tidak berprasangka, selalu berprasangka baik itu tidak mudah gitu teman-teman. Tapi hal ini bisa kita latih dari sekarang, saling percaya gitu. Percaya apa yang dilakukan suami atau pasangan kita itu pasti baik untuk kita semua gitu teman-teman. Kemudian selalu menjaga komunikasi dengan baik. Nah, penting sekali komunikasi itu apa sih kunci utama dalam sebuah hubungan. Hubungan yang baik terjadi karena komunikasi yang baik, teman-teman. Salah satu contohnya itu beri kabar tanpa diminta, teman-teman. Enak gak sih kalau nggak dikabarin? Nggak enak kan ya? Iya, makanya teman-teman harus ngasih kabar tanpa diminta. Misalkan dari sekarang nih, ke orang tua dulu aja ya. Karena kan suami belum ada. Ke orang tua dulu. Bilang misalkan Bu, Pak, aku lagi di sini nih, aku lagi ngapain nih. Nah, gitu. Itu sesuatu hal yang sepele tapi luar biasa efeknya, teman-teman. Begitu juga nanti kepada pasangan kita gitu. Kabarin kalau misalnya misalkan kita lagi di luar, pulang telat, kabarin teman-teman. Jangan nunggu, kamu lagi di mana gitu. Jangan ya, teman-teman. Ya, begitu teman-teman. Terus ada lagi nih, teman-teman. Tidak ada rahasia dan saling terbuka. Nah, ini betul. Dengan pasangan itu jangan sampai ada yang dirahasiakan. Kalau misalkan ada masalah, ceritakan sebelum ke orang lain, ke pasangan kita dulu, gitu teman-teman. Kemudian luangkan waktu untuk bersama. Nah, luangkan waktu untuk bersama itu sangat penting, teman-teman. Misalnya gini nih, dalam satu bulan tuh kan, dalam satu minggu tuh kan full kerja dari Senin sampai Minggu. Nah, harus diagendakan misalkan di akhir weekend itu kita liburan kemana gitu. Itu harus menjadi agenda rutin ya teman-teman untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Jangan sampai kerja mulu, keluarga dibiarin, itu jangan sekali ya teman-teman. Kemudian nih yang terpenting teman-teman, poin terakhir mungkin dari saya, tapi tentunya masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, poin terakhir dari saya yaitu sebelum menikah, tentukan dulu visi misi pernikahan yang jelas dan persamaan sudut pandang teman-teman. Jadi ketika nikah itu, kalau misalkan visi misinya sudah jelas, nanti ketika nikah itu kita nggak akan bingung kita mau ngapain, teman-teman. Jadi kan sudah dibentuk dari awal, jadi pas sudah nikah kita tinggal merealisasikannya, teman-teman. Kemudian sudut pandang yang sama itu perlu juga, jangan sampai kita bertolak belakang sudut pandang. Hal itu pasti sering sekali memicu perselisihan dalam rumah tangga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teh Nani, ada yang kurang nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup, Teh. Oke, cukup. Sudah ya, sudah dua orang penanya dengan 2 pertanyaan. Mungkin saya cukupkan sekian. Bila ada yang kurang jelas, mungkin nantilah kalau ketemu bisa tanya-tanya, bisa ngobrol, sharing-sharing nih, karena benar-benar aku menganggap bahwasannya persiapan pernikahan itu sangat penting, teman-teman, bagi remaja. Jangan sampai baru menikah kita belajar tentang ilmu rumah tangga, jangan ya. Belajar
belajar sampai melakukan itu ribet sih sebenarnya. Jadi mending kita belajar dulu. Jadi nanti tinggal mempraktikannya itu gampang gitu teman-teman, nggak kebingungan. Nah, mungkin itu saja teman-teman dari aku. Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk kehidupan berkeluarga kita nanti. Semoga kita mendapatkan pasangan yang soleh, yang mengerti kita, yang sesuai dengan harapan kita tentunya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sekali sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan hal-hal yang sedikit penting, yang sangat penting, yang sangat penting ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya teman-teman.